Pak Deli, kalau memang terganggu jaringan di situ, Pak Deli, kirimkan saja pesan Pak Mulisin. Tidak Ya. apa-apa. Ini Jangan sampai seperti tadi saya terganggu jaringan juga, tidak bisa ditampilkan. sudah terlihat kan? Sudah bisa melihat? Oke. Sudah ya? Sudah Bu, sudah Pak. Oke. Sudah Pak, sudah. Baik. Belum ya, sudah. Oke. Sudah. Belum muncul Pak. Belum muncul. Ya, Oke, sudah. Oh, langsung di kanvanya. Sudah Pak, sudah. Sudah ya, saya tunggu sebentar. Maklum karena komputernya juga laptopnya agak nge-lag. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bisa ya? Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali seperti biasanya. Sebelum Bapak mulai kelas kita hari ini, jadi ada baiknya Bapak absen sekarang ya. Siapa yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua ya? Bio. Ya, ya Zul. Siapa yang? Bio. Oh iya ya. Baik, sebelum Si Dewi tidak hadir, Pak. Oh, tidak hadir ya? Iya, neneknya meninggal mungkin katanya. lagi sakit atau apa ini tanpa keterangan ini ya? Inna ilahi rajiun. Iya. Kita meninggal terus Pak Lisin ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Iya Pak. Ya berdoa. Ya, Pak. Baik, siapa yang memimpin doa? Tolong Sri Mulyo ya, pimpin doa. Tolong Sri untuk memimpin doanya. Yuk, baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Kita lanjutkan. Rodit. Baik, setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baik, diharapkan kepada siswa-siswi untuk berdiri. Baik, kita mulai. Pak, izin sholat dulu Pak. Oh ya, silakan Sri. Terima kasih Pak. Iya. Duhur Kalimantan. Iya, silakan. Anak Bapak. Indonesia. Baik, selesai. Kita lanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional ya.
Oke, kita mulai. Mungkin aku bentar ya. 1 menit mungkin. Berkibarlah benderaku bisa Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela Merah putih yang Bentar ya mungkin aku mungkin. berkibarlah selama-lamanya. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Macet. Oke. Ya. Jadi hari ini anak-anak kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menyimak teks berita via video ya. Jadi sesaat lagi Bapak akan menyampaikan atau menampilkan salah satu contoh teks berita yang dibacakan oleh pembaca berita profesional ya. Jadi mungkin di sini kita bisa belajar bagaimana yang dikatakan berita atau mungkin ingin mencoba bagaimana cara membacakan berita. Baik, kita simak sama-sama. Jadi sebelum menonton video berita ini, jadi nanti diharapkan kepada anak-anak semua itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri video berita yang akan Bapak tampilkan, menelaah tayangan video berita yang Bapak tampilkan, kemudian nanti di akhir sebelum berakhirnya pembelajaran kita, nanti kita akan mencoba, kalian akan mencoba untuk membuat sebuah teks berita. Baik, kita coba saksikan. jaringannya Pak. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ernia Arisa Putri dan sejumlah informasi teraktual, tajam yang terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Polda Metro Jaya membongkar industri kosmetik ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka diduga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetiknya di media sosial. Di kontrakan di 2 lantai di Kampung Pondok Benda Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat inilah tersangka CS dan belasan karyawannya memproduksi kosmetik ilegal berbagai merek kepada pengecer atau reseller dan dijual kembali di media sosial. Salah satu karyawannya, SP, mengaku sebagai peracik kosmetik dengan bahan tepung, teh hijau, dan gelatin. Polda Metro Jaya juga menyebut praktik pembuatan kosmetik ilegal ini
sudah berjalan sekitar 3 tahun dengan omset 100 juta rupiah per bulan. Tersangka diduga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetiknya di media sosial. Dari penggerebekan, polisi berhasil menangkap 12 orang tersangka serta menyita puluhan kardus dan baskom bahan baku jumpa. Baik, anak-anak sekalian, kita barusan sudah menyaksikan Ya, Pak. sekilas tentang video berita ya yang disampaikan oleh pembawa berita atau presenter profesional. Jadi dari apa yang sudah Bapak tampilkan barusan, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Mungkin Muklisin ingin bertanya, silakan. Atau Tidak, Pak. Atau teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Tidak, Pak. Tadi videonya sudah jelas. sudah jelas. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan Ya. ke materi kita selanjutnya. Jadi kompetensi dasar menentukan unsur-unsur berita seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. KD-nya itu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita 3.1, 3.2 menelaah struktur dan unsur bahasaan teks berita. Oke, kita lanjut. Oke, dalam sebuah berita baik berita itu berita lisan ya, yang disampaikan melalui lisan seperti yang disimak barusan, ataupun berita yang ditulis, itu memiliki 3 bagian. Ada kepala berita atau disebut dengan lead, kemudian ada badan berita, ada ekor berita. Jadi dalam sebuah berita itu ada kepala, ada badan, juga ada ekor. Ya, bayangannya itu seperti hewan ya, ada ekor. Kita lanjut. Ini agak nge-lag sedikit. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang ciri-ciri berita. Jadi berita itu ciri-cirinya itu ada 11 di sini ya. Yang pertama itu aktual dan faktual. Kemudian pendekatan atau proximity. Ketiga penting. Keempat kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa di sini ada peristiwa tidak terduga dan belum ada atau tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kelima, tokoh, membahas tentang tokoh. Kemudian eksklusif, ketegangan, konflik, human interest, objektif, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Ya. Aktual atau faktual, di sini kejadiannya benar-benar nyata dan sedang hangat dibicarakan dan kekinian atau baru. Sedangkan faktual yaitu kejadian fakta dan nyata terjadi benar-benar jika berita itu terjadi. Kemudian kedekatan atau proximity, satu di antara pertimbangan seseorang untuk membaca kemudian membeli berita adalah unsur kedekatan. Unsur kedekatan, misal kejadian-kejadian yang dituliskan di dalam berita itu dekat dengan kita. Jadi
kita mencoba untuk menonton, menyimak, mengikuti, atau membacanya. Kemudian hal itu penting. Jadi penting atau tidak sebuah berita itu ditentukan oleh besar kecilnya atau panjang pendeknya, ya. Jadi tidak ditentukan itu oleh besar kecil atau panjang pendeknya berita, tapi ditentukan sejauh mana berita itu dibahas. Oke, kita lanjutkan. Kejadian luar biasa. Hal-hal yang terjadi akan menarik jika biasanya berita merupakan kejadian-kejadian unik dan menarik. Jadi, maka di sini kejadiannya luar biasa. Itu termasuk dalam ciri-ciri berita. Kemudian tentang tokoh. Makin populer tokoh yang disampaikan dalam sebuah berita, maka akan banyak diminati oleh para pembaca atau para penikmat berita. Kemudian eksklusif. Eksklusif di sini apa yang disajikan itu memang menarik untuk si pembaca atau si penikmat. Kemudian ketegangan. Di dalam sebuah berita juga jadi mampu memancing atau memicu emosi pembaca, baik secara positif maupun secara negatif. Kemudian adanya konflik di sini, pertikaian. Jadi dalam sebuah berita yang disampaikan itu ada juga pertentangan antara pihak-pihak tertentu dalam sebuah berita. Jadi masyarakat akan menarik ketika ingin membacanya. Kita lanjut. Human interest. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu biasanya itu selalu menarik untuk diikuti oleh para penikmat berita. Jadi dalam sebuah teks berita tidak ada satupun yang lepas dari unsur atau hubungannya dengan human interest, ya. Jadi setiap kali kita membaca berita ada unsur kemanusiaan di dalamnya yang membuat perasaan seseorang tersebut akan tersentuh. Kita lanjutkan objektif, ya, objektif. Selain objektif, di dalam berita juga kita kenal di dalam ciri-ciri berita ada objektivitas. Objektivitas di sini pemaknaan filosofi atau berarti doktrin di mana pengetahuan berdasarkan kenyataan objektif. Objektif itu bersifat objek, ya. Objek di sini yang dimaksud di sini adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi objek dalam hal pemberitaan di sini itu berita yang disampaikan benar-benar merupakan hal atau perkara atau pokok pembicaraan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Selanjutnya bahasa baku. Di dalam ciri-ciri berita juga menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Kita sekarang belajar pelajaran bahasa Indonesia. Jadi siswa-siswi sekalian sudah tahu ya apa itu bahasa baku. Kemudian bahasanya sederhana. Bahasa sederhana di dalam teks berita itu bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sedangkan bahasa baku ini bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian komunikatif. Komunikatif, jadi ketika penyampaiannya itu lebih mudah untuk dimengerti oleh si pembaca. Kita lanjut.
Nge-lag sedikit ini anak-anak. Iya. Iya, sudah Pak lewat. Guru sebentar lagi bel Pak Guru. Iya. Jadi inilah 11 ciri-ciri tentang teks bahasaan. Oke, kita lanjut. Kaidah kebahasaan itu ada bahasa baku, kata kerja mental, kalimat langsung, keterangan waktu, konjungsi temporal, dan kronologis. Oke, free memory. Ya. Bahasa berita dalam ragam bahasa jurnalistik. Singkat, sudah yaitu langsung menuju pada inti permasalahan, padat, menggunakan bahasa singkat yang telah mewakili semua informasi. Di sini menggunakan 5W1H atau sering diakronimkan dengan adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi wajib digunakan di dalam menulis atau membuat sebuah berita. Kemudian sederhana ya, dalam membuat kalimat itu sederhana, lugas, menyampaikan informasi inti secara apa adanya dan tidak berbelit-belit. Menarik ya, memilih kata-kata yang efektif dan populer di kalangan masyarakat. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Karena sebentar lagi kita akan selesai pembelajaran untuk hari ini. Tidak ada, Pak. Pak Guru tugasnya apa ya Pak Guru? Oh iya. Ada PR tidak? Jadi kepada siswi sekalian, jadi Bapak ada memberikan satu tugas. Jadi tolong dikerjakan, ya. Jadi tugas ini itu Bapak buat dalam bentuk Google Classroom. Jadi untuk memudahkan, jadi semuanya ini punya akun Google kan? Sudah punya, Pak Guru kan? sudah masuk. Oke. Nanti tolong dikerjakan form tugas ini, tugas harian ini, ulangan harian ini. Jadi Bapak buat menggunakan Google Classroom. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Zulkarman. Tolong Zulkarman untuk memimpin doanya. Ya baik Pak, makasih Pak atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepada kita masing-masing. Semoga hari ini dapat bermanfaat dan kita mengambil hikmahnya. Doa dimulai. Selesai. Doa sesudah belajar. Oke, terima kasih Zulkarman Bismillah. dan siswa-siswi sekalian. Jadi Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Silakan. kita keluar baru gabung di sebelah di link yang baru. Di sebelah mana, Pak? Di sebelah rumah. Pak Mukhlisin, Pak Deli, tolong direkam penampilan saya. Siap. Ya, Siap. Ayo saya coba. sebentar ya. Pak Deli dan saya nanti dua-duanya merekam. Ayo di Semangat Pak